넌 포기하고 싶은 꿈 천천히 오래 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해 한 조각의 빛 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidir Sabilillah dengan NIM 250607501043. Di video kali ini saya akan membahas tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu adalah berbahasa di media sosial. Kalian sadar nggak kalau akhir-akhir ini kita nggak bisa lepas dari media sosial, entah itu Instagram, TikTok, atau WA, atau media sosial lainnya. Dan kalian sadar nggak kalau bahasa yang kalian gunakan di media sosial sangat terpengaruh dengan cara kalian berkomunikasi di dunia nyata. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh bahasa gaul, bahasa alay, dan ujaran kebencian di media sosial. Yuk kita simak bersama. Sekarang ini bahasa di media sosial sangat berkembang dengan cepat. Contohnya itu bahasa gaul. Bahasa gaul sering digunakan di kalangan remaja atau generasi sekarang. Contohnya itu anjay, besti, atau cuan. Bahasa ini sebenarnya gak salah. Bahasa ini ada karena kreativitas dan kemauan kalian untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan santai di media sosial. Tetapi masalahnya banyak kalangan remaja dan generasi ini terpengaruh dan membawa bahasa gaul mereka di situasi yang formal. Contohnya di tempat kerja, atau lagi rapat ketemu dosen, atau lagi di tempat perkuliahan, segala macam. Dan akibatnya membuat kemampuan berbahasa baku kita menurun. Dan yang kedua itu bahasa alay. Mungkin bahasa alay kalian sering lihat entah di WhatsApp, Twitter, atau media sosial lainnya, atau di meme bisa juga. Kalian mungkin sering lihat. Yang contohnya mungkin kayak aku sayang kamu, atau kita akan tetap bersama selamanya. Ya mungkin ini terlihat lucu sebenarnya. Cuman kalau kita menggunakan ini secara terus-menerus dapat membuat orang lain susah membacanya, dan kita akan terbiasa menulis sebuah kalimat, atau ya intinya kayak menulis yang tidak sesuai dengan ejaan yang benar, dan kebencian. Banyak orang atau banyak di kalangan remaja atau generasi sekarang ini banyak memikirkan kalau dia berkomentar atau memberi tanggapan di media sosial itu bebas tanpa memikirkan dampaknya. Apalagi kalau kata-kata yang kasar atau hinaan atau ujaran atau menyampaikan sesuatu untuk menyudut orang lain, itu sebenarnya salah. Dan itu sudah termasuk dalam pelanggaran etika dan hukum yang ada di Indonesia. Dan ingat, Indonesia adalah negara hukum. Ya, Indonesia mempunyai hukum yaitu UU ITE, yang dimana siapapun yang membuat ujaran kebencian atau ya bisa dibilang cyberbullying akan memasuki penjara atau dijerat penjara oleh pihak wewenang. Lalu bagaimana sih cara kalian agar bisa menggunakan bahasa yang santai, menggunakan ejaan yang benar, dan lebih sopan di media sosial? Saya akan memberikan tips tersebut. Yang pertama, menggunakan bahasa dengan situasi dan kondisi tertentu. Contohnya, bahasa baku memang boleh, tapi kalian harus melihat kondisi. Kalau kalian berada di kondisi yang formal, usahakan menggunakan bahasa yang baku. Dan yang kedua itu berpikirlah sebelum berkomentar.
Banyak orang yang kalau lagi emosi atau lagi ya lagi panas-panasnya, mereka berkomentar atau merespon sesuatu dengan menggunakan kata kasar dan membuat dampak yang tidak diinginkan. Saran saya, kalau lagi begitu mending kalian tenangkan diri sebelum berkomentar, atau berpikirlah sebelum berkomentar di media sosial. Dan yang ketiga itu adalah menggunakan ejaan yang benar. Walaupun di media sosial terkesan santai, menulis dengan benar menunjukkan kalau kita peduli dengan kualitas bahasa. Dan yang keempat itu memberikan hal-hal yang positif di media sosial. Di media sosial bukan cuma informasi, tapi kita harus memberikan juga semangat atau ilmu-ilmu dan hal-hal yang bermanfaat. Bahasa yang baik membuat pengaruh besar terhadap orang lain juga. Jadi bisa kita simpulkan kalau media sosial mempunyai dua sisi, bisa jadi sarana ekspresi dan bisa berdampak negatif kalau disalahgunakan. Kuncinya ada di diri kita, yaitu adalah bijaksana dalam berbahasa di media sosial. Mari kita menggunakan bahasa yang santun, positif, serta membangun. Ingat, bijak berbahasa, bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih telah menonton video saya, video edukasi ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.